Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada persaudaraan pertanyaan, partonggoan ataupun kebaktian rumah tangga, di mana nas firman Tuhan yang menjadi khotbah kita diambil dari Kidung Agung 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Dan nats ini menjadi epistel pada minggu kelima setelah Trinitatis tanggal 9 Juli 2023 dengan tema Kasih Allah memberi gairah hidup. Saudara-saudara, saya akan bacakan nats firman ini untuk kita dan mari kita mendengarkannya. Dengarlah kekasihku, lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, mengawali khotbah ini saya mulai dengan sebuah cerita, yaitu sebuah peristiwa pada tahun 1998, di mana pada tahun itu terjadi sebuah gempa bumi yang sangat besar di negara Armenia. Sekitar 50.000 orang meninggal oleh karena bencana tersebut. Yang uniknya, beberapa hari setelah hari mengerikan itu, sebuah koran lokal menuliskan sebuah berita tentang seorang ayah yang mengantar anaknya ke sekolah pada hari kejadian mengerikan itu. Ceritanya kurang lebih seperti berikut. Setelah menurunkan anaknya, sang ayah mengucapkan, "Ayah mengasihimu, sampai ketemu nanti siang." Kemudian sang ayah melanjutkan perjalanannya ke tempat kerja. Namun, beberapa kilometer setelah dia meninggalkan sekolah, sang ayah melihat kaca spionnya dan dia melihat bagaimana bangunan dan jalanan di belakangnya goyang, retak dan akhirnya hancur. Sang ayah tidak berpikir dua kali, dia langsung berputar balik dan kembali ke sekolah. Sesampainya di sekolah, dia hanya melihat puing-puing reruntuhan gedung sekolah itu sudah hancur berantakan. Sang ayah tidak mematikan mesin mobilnya. Dia bahkan tidak menutup pintu mobilnya. Dia langsung berlari dan mencari di mana kira-kira letak kelas anaknya. Setelah itu sang ayah langsung berlutut dan langsung menggali. Beberapa orang menyuruh sang ayah untuk berhenti. "Pak, tidak ada gunanya lagi menggali sendiri. Lebih baik menunggu bantuan dari pemadam kebakaran atau petugas emergensi." Namun sang ayah tidak mau mendengarkan mereka. Dia tahu bahwa pemadam kebakaran dan petugas-petugas lainnya sedang sibuk mencoba untuk menyelamatkan orang-orang di tempat lain. Selama 24 jam sang ayah tidak berhenti menggali. Beberapa orang merasa iba melihat apa yang dilakukannya, sehingga mereka memberikannya makan dan minuman. Tetapi sang ayah menolak untuk makan. Dia terus menggali dan menggali, hingga akhirnya setelah 36 jam menggali, sang ayah mendengar adanya suara teriakan minta tolong di bawah sebuah batu besar. Sang ayah langsung berteriak, "Siapapun, tolong saya mengangkat batu besar ini." Akhirnya, beberapa pemuda membantu ayah ini mengangkat batu besar tersebut dan mereka menemukan 13 murid dan seorang guru di bawahnya. Mereka terluka, tetapi masih hidup, dan salah satu di antara 13 murid tersebut adalah anak dari sang ayah. Setelah mereka dikeluarkan, si anak langsung berlari dan memeluk ayahnya. Dia mengatakan, "Aku terus mengatakan kepada yang lain bahwa ayah pasti akan datang
dan menyelamatkan kita semua. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kisah ini adalah kisah yang sangat luar biasa, bukan? Pertama-tama karena kisah ini adalah sebuah kisah nyata, tetapi yang kedua adalah karena kisah ini menceritakan tentang relasi cinta kasih seorang ayah kepada anaknya. Kasih mereka sangat intim. Ini yang membuat si anak begitu yakin akan kehadiran ayahnya saat dia diambang kematian. Kasih sayang ayahnya dia yakini tidak akan pernah berubah. Demikian juga si ayah dengan sungguh luar biasa menunjukkan cinta kasihnya kepada anaknya. Tidak peduli dengan apapun demi anaknya, dia tetap menggali reruntuhan bangunan karena dia yakin dia masih bisa memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang dan merayakan relasi cinta kasih mereka. Dan hal itu nyata terjadi. Si anak begitu melihat ayahnya telah menyelamatkannya, langsung memeluknya dengan penuh cinta kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana keintiman relasi cinta kasih antara ayah dan anaknya dalam ilustrasi ini, sesungguhnya Allah lebih lagi dalam hal itu. Dan jika kita menyadari bagaimana relasi cinta kasih Allah dalam hidup kita, tentu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dan atas kesadaran itu tentu akan sulit bagi kita untuk berpaling dari kasih sayangnya Allah. Sebab kasih mesra Allah membuat kita sungguh-sungguh berbahagia dan penuh semangat. Atas kesadaran ini pula, seorang yang bijaksana yang pernah tercatat dalam Alkitab menggambarkan relasi cinta kasih Allah layaknya sebagai pasangan kekasih yang penuh kasih mesra, di mana hal itu dituangkan pada kitab Kidung Agung dalam Perjanjian Lama. Dan pada kesempatan ini kita akan melihat beberapa bagian tentang hal itu, yaitu dalam ayat 8 sampai 13 pada pasal yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman ini berbicara tentang seorang wanita yang menggambarkan kekasihnya sebagai kijang yang melompat-lompat di atas pegunungan dan mencuri pandang padanya. Lalu sang kekasih berbicara, "Bangunlah manisku, jelitaku, marilah, karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah." Secara eksplisit atau secara gamblang, Kidung Agung mengekspresikan perayaan cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Namun sesungguhnya Kidung Agung menggambarkan relasi yang sangat intim antara Allah dan Israel. Sebuah relasi kasih yang penuh gairah, yang ditandai dengan kesetiaan dan mutualitas, masing-masing saling mencintai dengan kasih yang tulus. Dalam relasi penuh cinta ini, kita melihat ekspresi cinta yang diungkapkan oleh si wanita, ekspresi sukacita, ekspresi kegairahan ketika melihat kekasihnya, seperti yang tergambar dalam ayat 8-9. Ekspresi cinta yang kemudian disambut dengan penuh kemesraan dan kegairahan oleh si pria, seperti yang tergambar dalam ayat 10-13. Mereka saling berbagi semangat dan kegairahan satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam Perjanjian Lama Tuhan sering disebut suami dari umatnya, seperti yang dikatakan dalam Hosea 2 ayat 16-19. Dalam tradisi Kristen dipahami sebagai gambaran dari kasih Kristus untuk pengantinnya, yaitu gereja, seperti yang digambarkan dalam Wahyu 21 ayat 2 dan 9, atau sebagai lambang pengalaman intim cinta ilahi dalam jiwa individu. Oleh sebab itu, ekspresi cinta dalam bacaan kita merepresentasikan bagaimana relasi Kristus dengan jemaatnya, relasi setiap kita dengan Tuhan Yesus. Demikian kiranya relasi kita dengan Tuhan, sebuah relasi yang memberi gairah hidup, penuh sukacita dan pengharapan, relasi yang didasarkan pada cinta yang besar, yang tidak pernah pudar. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini ingin mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah kasih, dan kita, umatnya, adalah kekasih yang telah dipilih menjadi mempelai perempuan baginya. Status kita sebagai kekasih Tuhan mengandung konsekuensi agar kita senantiasa hidup dalam kasih-Nya dan selalu berupaya mencintai hukum Allah.
Tentu tendensi hidup yang berpihak kepada kasih Tuhan membuat ataupun menuntut kesetiaan dan pengorbanan yang sungguh-sungguh. Namun kita tidak perlu khawatir sebab Tuhan telah menjanjikan kasih dan penyertaan-Nya yang nyata dalam setiap pergumulan hidup kita. Kemudian firman ini juga hendak memproklamasikan hubungannya ataupun hubungan yang sangat pribadi dengan umat pilihannya ataupun gerejanya. Didorong oleh cinta kasih-Nya, Tuhan tergerak untuk menjumpai manusia dalam keberdosaannya. Tujuannya adalah untuk memulihkan hubungan yang rusak karena dosa. Tuhan sungguh tidak ingin mempelai wanita yang sangat dikasihinya terpuruk dan tersesat karena keinginan daging dan pilihan hidup yang salah. Di saat yang tepat Tuhan datang melawat umat-Nya dan menyatakan cinta kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Lalu saudara-saudara, bagaimanakah respon kita terhadap cinta kasih Tuhan yang demikian? Kita dikasihi bukan karena kelebihan kita. Kita dikasihi bukan karena banyak hal yang luar biasa dalam hidup kita, tetapi kita dikasihi justru di dalam kekurangan kita. Ini adalah kasih yang sangat luar biasa. Apakah yang harus kita perbuat sebagai bentuk apresiasi kita terhadap cinta kasih-Nya yang melampaui logika manusia? Tentu saudara-saudara, kalau kita sudah sadar dan kita tahu bahwa kita adalah kekasih-Nya Tuhan, maka kita tahu bagaimana membuat Tuhan supaya Dia senang dengan kita, yaitu dengan hidup sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman yang telah mengingatkan kami akan betapa besar cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Biar senantiasa kami sadar itu setiap hari dalam perjalanan hidup kami Tuhan, sehingga kami semakin terfokus hanya kepada Tuhan saja. Dosa kami memang sering menjadi penghalang untuk melihat betapa besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu, ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami, supaya kami tetap senantiasa layak di hadapan Tuhan. Di dalam Yesus kami bersyukur kepada Bapa. Amin.